bahwasanya dia menyaksikan segala sesuatu. Jadi sepanjang umur kita mungkin kita menyaksikan 1-2 atau tidak mungkin kalau misalnya COVID-nya. Kalau orang-orang meninggal tahun 2019 ya, di akhir 2019 tidak menyaksikan kebesaran Allah mengenai COVID ini. Nah, jadi sepanjang itu. Demikianlah ya, kita mempelajari Quran sudah pasti berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Namun orang jangan lupa mempelajari, belajar dari ulama-ulama dulu. Dari situ ilmu yang ada, misalnya Ibnu Katsir hanya menjelaskan ayat tersebut berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahwa orang yang diwarisi Al-Quran itu satu akan dibebaskan dari hisab, gitu. Ya. Dua, akan diringankan hisabnya. Ketiga, akan diampuni. Itu saja ya yang disampaikan dalam Ibnu Katsir ya. Sekarang kita lanjut satu ayat lagi mundur ya, satu ayat lagi mundur. Wa minan nas, dan di antara manusia, wad dawab, dan binatang-binatang melata, wal an'am, dan hewan-hewan ternak, mukhtalifun, berbeda-beda, alwanu, warna-warnanya, kadzalik, seperti halnya buah-buahan dan sebagainya. Ini berkenaan dengan ilmu ya. Gunung-gunung ya. Alam tara annallah, apakah kamu tidak memperhatikan, anzala minas sama'i ma, Allah menurunkan dari langit air hujan, fa akhrajna bihi, lalu mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan subur ya, tanaman-tanaman subur, buah-buah terus berkembang ya. Samarat mukhtalifal wanuha, yang bermacam-macam warnanya, ada kuning, ada hijau, ada ungu ya. Wa minal jibal, kamu perhatikan gunung-gunung, judadum bi', terdapat jalan-jalan berwarna-warna. Maksudnya gunung itu kalau sekarang ya sudah kita ketahui, kalau tanah berwarna hitam, berwarna merah ya, berwarna ungu gitu, itu mengandung mineral. Kalau sekarang tuh tahu, kalau dulu ya warna-warna aja, sekarang tahu bahwa ada mineral ya. Wa humrum mukhtalifun, dan warna merah yang bermacam-macam warnanya, mukhtalafun alwanuha, warna-warna gunung itu. Jadi kalau gunung ada warna itu menunjukkan mineral yang dikandung itu ya. Wararabibu sud, dan pekat-pekat, warna pekat ya, hitam. Nah, di sini menunjukkan bahwa innama yakhshallah
Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah karena ilmu, takut kepada Allah karena pengetahuannya luas, ya, baik pengetahuan mengenai alam dan sebagainya itu. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hamba min ibadi ulama. Jadi definisi Al-Quran, siapa itu ulama? Ulama itu adalah orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena ilmu, maka dia disebut ulama. Siapapun kalau takut karena pengetahuannya ada pada dirinya, kemudian dia mendalami Al-Quran, ya. Ayat yang selanjutnya itu Innallaha azizun ghafur. Sungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Innalladzina yatluna kitaballah. Jadi ada berapa tahap, ya. Baca Quran dengan sungguh-sungguh, dengan pengetahuan. Kemudian sebelumnya berkenaan dengan ulama yang takut kepada Allah oleh karena ilmu. Jadi terbentanglah di sini untuk mencapai orang-orang yang diwarisi Al-Quran itu tidak mudah. Kelihatannya tidak mudah, ya. Rajin baca Quran dengan ilmu yang ada, kemudian juga punya pengetahuan berkenaan dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat di dalam Quran kita baca, ayat-ayat Qurani dan ayat-ayat semesta alam, ya, baik di dalam diri kita, itulah ayat-ayat berkenaan dengan kauniyah. Saya kira tergambarlah sudah, ya, semakin mendalam, ya. Nanti kita pelajari dalam surah Al-Ankabut mengenai baca Quran dan sholat. Jadi baca Quran, sholat itu ada dua dalam Quran ini. Satu yang ini, ya, innalladzina yatslu kitaballah. Sesungguhnya yang membaca kitabullah itu. Jadi siapa yang baca di sini? Menurut ayat ini, ya kita semua, ya. Berbeda dengan surah Al-Ankabut, siapa yang baca? Gitu. Di dalam surah Al-Ankabut yang baca tuh Rasulullah SAW. Jadi Nabi yang baca tuh, ya. Maka ayat-ayat yang di sekitarnya mempunyai arah yang berbeda, gitu. Ya. Nih, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika. Nah, kepada Nabi itu, ya. Bacalah Muhammad apa-apa yang diwahyukan kepada engkau minal kitab. Terbayang enggak oleh kita? Yang tadi yang membaca itu mungkin para sahabat, para tabi'in dan seterusnya sampai pada kita berkenaan dengan ayat tadi yang diwarisi Al-Quran, ya. Kalau ini Rasulullah. Nah, Rasulullah membaca Quran inilah yang berbeda dengan kita. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, kadang-kadang ayat ini putus. Membaca ayat ini tuh langsung saja. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, terus diuraikan sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau begitu, kalau masih berbuat keji dan mungkar, berarti sholatnya nggak benar, karena di pangkalnya nggak dibaca. Utslu ma uhiya ilaika, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu Muhammad minal kitab.
Tidak connect. Ya sudah pasti ya, pemahaman yang tidak connect itu selalu keliru ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.